Jujur ya, masalah utama pelajar itu bukan malas, tapi nggak konsisten. Kita semua pernah ada di fase semangat hari pertama, bikin jadwal yang benar-benar rapi dan perfect. Terus kadang juga kita ngerasa, oke, gue besok bakalan berubah. Tapi, A few moments later. dan yang paling nyebelin, kita udah tahu itu salah. Tapi, masih aja kita ulang lagi. Dan itu tanpa kita sadari. Aku juga pernah kayak gitu. Makanya di video ini, aku nggak mau kasih motivasi kosong. Aku mau kasih sistem yang benar-benar bisa kamu pakai. Sehingga kamu tidak cuma semangat, tetapi kamu benar-benar bisa konsisten. Kenapa sih kita susah konsisten? Bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita yang salah cara. Terkadang, kita nunggu mood. Terus kita juga sering kan bikin jadwal yang terlalu rapi dan terlalu perfect. Nah, itu membuat ekspektasi kita terlalu tinggi. Lalu, yang paling sering banget ini, kita mau hasil instan, hasil yang cepat kita dapat. Padahal di dunia itu nggak ada yang instan. Dan lagi, konsisten itu bukan soal perasaan, tetapi kebiasaan yang kita ulang setiap harinya. Sehingga itu menjadi wajar. Kalau tadi aku bilang yang paling nyebelin itu ketika kita udah tahu itu salah, tapi kita ulang-ulang terus. Ya karena memang dari sananya kita sudah membuat kebiasaan yang salah. Sehingga otak kita ini memproses kebiasaan buruk itu terus. Ingat ya, kalau kamu cuma ngandelin semangat, kamu bakalan naik turun terus. Sekarang kita bahas, apa itu study rutin sebenarnya? Rutin itu bukan soal bikin jadwal perfect, tetapi kebiasaan yang kita ulang setiap hari. Seperti yang aku bilang tadi. Masalahnya, kebanyakan orang itu bikin jadwal terlalu berat. Oke, hari pertama mereka semangat. Datang hari ketiga, kewalahan, capek, dan pengen stop. Makanya, mulai dari kecil aja dulu. Karena yang paling penting tuh bukan yang berhasil bertahan di awal, tetapi yang berhasil bertahan lama. Sekarang aku mau kasih contoh jadwal yang realistis. Tapi disclaimer dulu, contoh jadwal yang aku kasih ini seluruhnya berdasarkan jadwalku, berdasarkan study rutinku sebagai seorang anak SMA. Jadi kamu bisa menyesuaikan atau merubah rincian jadwalku ini. Oke, lanjut. Paginya kan kamu pergi sekolah tuh. Kalau aku biasanya aku pulang setengah 4. Setengah 4 sampai jam 4, aku pakai untuk rebahan, makan, santai. Pokoknya lakukan apapun yang kalian mau. Terus, jam 4, mulailah fokus belajar. Kalau aku gunakan teknik Pomodoro, jadi 25 menit aku belajar, terus 5 menitnya aku pakai untuk istirahat, santai, dan lain-lain. Itu kan udah satu set itu. Nah, ulangi 3-6 set. Kalau aku hitung-hitung berarti sekitar jam 5 sampai jam 7 baru kalian selesai belajar. Nah, setelah itu kalian boleh istirahat, boleh mandi, dan lain-lain. Malamnya, di kisaran jam 8 atau jam-jam 9 gitu, aku review ringan. 10-15 menit. Jadi semua mata pelajaran yang aku pelajari di sekolah, dan yang aku pelajari tadi, jam 4 sampai jam 6 ini, aku review kembali malamnya. Setelah itu, baru aku bisa tidur. Tapi ingat, aku mau disclaimer lagi, ini belum include jadwal untuk persiapan ujian atau persiapan lomba. Jadi, kembali ke kamu lagi. Kamu bisa menyesuaikannya. Untuk study rutin persiapan ujian dan persiapan lomba, mungkin aku bisa bahas di next video. Oke, kalau kalian bertanya, kenapa ini efektif? Karena ini ringan. Terus nggak bikin burnout. Dan yang paling penting, bisa kamu lakukan setiap harinya. Ini bukan jadwal sempurna, tapi jadwal yang bisa kamu lakukan dan bisa kamu ikuti. Oke? Tadi kan aku sempat menyebutkan salah satu teknik yang sering banget dipakai. Nah, sekarang mari kita bahas. Teknik Pomodoro. Konsepnya simple.
25 menit kamu fokus, 5 menitnya kamu pakai istirahat. Kenapa ini works? Karena otak kita itu nggak didesain fokus lama. Otak kita bisanya fokus pendek plus intens. Itu efektif. Tapi kalau kamu maksa 2 jam, ujung-ujungnya capek dan gak ada yang masuk di otak. Tapi kalau kamu belajar 25 menit, bakal lebih ringan dan konsisten. Berikutnya, masalah yang bukan terkadang sih, sering banget dialami sama hampir semua pelajar, bukan belajarnya, tapi untuk mulai belajar ini loh. Ada yang pernah komen di video yang ini, dia bilang tuh yang perlu dihindari tuh rasa malas. Menurut aku ini worth it banget sih, karena rasa malas inilah yang membuat kamu sulit untuk memulai belajar. Makanya, aku biasa pakai teknik 5 menit. Jadi bilang ke diri kamu sendiri, aku cuma belajar 5 menit aja kok. Nanti biasanya tuh, pas kamu udah mulai, kamu akan ke bawah sampai berjam-jam, sampai kamu merasa, aduh udah capek, baru kamu stop. Percaya deh, ini trik ke otak kamu, biar otak kamu tuh nggak ngerasa berat. Ini penting banget, jangan berharap kamu langsung disiplin. Pasti ada hari di mana kamu gagal, skip, malas, nggak belajar, tapi itu normal, itu semua wajar. Yang penting, kamu balik lagi besok. Jangan hancurin progresmu, cuma karena 1 hari gagal. Rahasia konsistensi itu bukan motivasi, bukan semangat, tapi sistem sederhana. Contoh, waktu belajar tetap, durasi ringan, target kecil. Itu semua simple kan? Ingat, kalau sistem kamu gampang, kamu bakalan jauh lebih konsisten. Jadi, konsistensi itu bukan tentang siapa yang paling rajin, tapi siapa yang tetap jalan, walaupun malas, walaupun capek. Mulai aja dari kecil. 25 menit, 1 sesi, dan ingat, hari ini. Karena di masa depan, bukan yang paling pintar yang menang, tapi yang paling konsisten. This is Surf Growth, sampai jumpa.